Hai sayang semua, kembali bersama Neng Ica di channel Cerita Untuk Kalian. Ikutin terus ya sayang, mari kita simak di inti cerita. Serbuk Kayu di Bawah Langit Koloni menceritakan tentang Sutrisno, seorang tukang kayu, dan Anna van der Meer, seorang wanita dari kolonial Belanda. Kabut pagi tipis, matahari baru naik, suara ayam berkokok, kamera menyapu rumah-rumah bambu. Sutrisno, 30-an, bertelanjang kaki sedang menyurut kayu. Serbuk kayu beterbangan, tangannya cekatan. Ibu tetangga melintas. "Tris, dari subuh sudah kerja saja." Sutrisno menyenyum tipis. "Kalau kayu dibiarkan lama, Bu, dia bisa melengkung." Ibu itu mengangguk, tak benar-benar paham. Kayu itu seperti hidup. Kalau salah memperlakukannya, dia rusak pelan-pelan. Karsidi, 30-an, sahabat Sutrisno, datang sambil mengunyah singkong rebus. "Tris, kau dipanggil ke rumah orang Belanda besar itu." Sutrisno berhenti menyerut. "Orang Belanda?" "Katanya, lemari mahal mereka rusak. Kau hati-hati, salah sedikit upah dipotong, atau lebih parah, dimaki." Sutrisno menghela nafas, mengambil tas alat. "Kalau kayunya jujur, aku juga harus jujur." Rumah besar bergaya kolonial, kontras dengan kampung sebelumnya. Sutrisno berdiri di depan pintu, rapi, bersih, tapi wajahnya menunduk. Pintu terbuka. Pelayan Belanda, kaku. "Masuk, jangan menyentuh apapun selain pekerjaanmu." Sutrisno mengangguk. Rumah besar bergaya kolonial, kontras dengan kampung sebelumnya. Sutrisno berdiri di depan pintu, rapi, bersih, tapi wajahnya menunduk. Pintu terbuka. Pelayan Belanda, kaku. "Masuk, jangan menyentuh apapun selain pekerjaanmu." Sutrisno mengangguk. Di dalam rumah van der Meer, ruang tamu. Terlihat lemari kayu besar berdiri megah, tapi engselnya rusak. Sutrisno memeriksa dengan teliti. Anna van der Meer, 25 tahun, masuk membawa buku. Ia berhenti, memperhatikan Sutrisno bekerja. Kamera fokus pada tangan Sutrisno, lalu mata Anna. Anna, pelan, sopan. "Berapa lama memperbaikinya?" Sutrisno pabet, buru-buru berdiri. Sutrisno merunduk. "Jika diizinkan, 2 jam, Nyonya." Anna, "Saya bukan Nyonya." Sejenak, "Saya Anna." Sutrisno terdiam, ragu. "Baik, Anna." Anna tersenyum kecil. Ada kehangatan. Di dalam rumah van der Meer, ruang tamu. Terlihat lemari kayu besar berdiri megah, tapi engselnya rusak. Sutrisno memeriksa dengan teliti. Anna van der Meer, 25 tahun, masuk membawa buku. Ia berhenti, memperhatikan Sutrisno bekerja. Kamera fokus pada tangan Sutrisno, lalu mata Anna. Anna, pelan, sopan. "Berapa lama memperbaikinya?" Sutrisno pabet, buru-buru berdiri. Sutrisno merunduk. "Jika diizinkan, 2 jam, Nyonya." Anna, "Saya bukan Nyonya." Sejenak, "Saya Anna." Sutrisno terdiam, ragu. "Baik, Anna." Anna tersenyum kecil. Ada kehangatan. Beberapa saat kemudian, hujan mulai turun. Suara rintik jelas. Sutrisno meniup serbuk kayu dari engsel. Sangat hati-hati. Anna masih di sana, membaca, tapi jelas memperhatikan. "Anna, kau selalu seteliti itu?" Sutrisno, "Kayu tidak suka dipaksa." Anna, senyum samar. "Manusia juga mungkin?" Tatapan mereka bertemu. Hening. Saat siang, Anna membawa secangkir teh. "Anna, minim ragu." "Minumlah, hujannya deras." Sutrisno ragu, menatap cangkir itu seperti barang terlarang. "Saya pelayan, Tuan Putri. Hari ini kau tamu yang bekerja."
Ia meletakkan cangkir. Pergi. Sutrisno menatap teh itu lama, lalu minum sedikit. Siang itu, Tuan Willem van der Meer mengintip. Tuan van der Meer, dingin. Pastikan selesai hari ini. Sutrisno. Ya, Tuan. Tatapan merendahkan. Sutrisno menunduk, tapi rahangnya mengeras. Di sore hari, hujan reda, lemari selesai diperbaiki. Ana terkesan. Sekarang lebih halus dari sebelumnya. Sutrisno, kayu lama perlu didengarkan, bukan diganti. Ana menatapnya lebih lama dari pantasnya. Siapa namamu? Sutrisno. Terima kasih, Sutrisno. Senyum tulus. Saat senja, Sutrisno berjalan menjauh membawa tas alat. Ana berdiri di balik jendela lantai 2, mengamati. Ana berbicara. Mengapa baru hari ini aku merasa rumah ini bernapas? Suatu pagi, Sutrisno sedang memaku papan. Pikirannya tidak fokus. Paku meleset, mengenai jarinya. Ia menatap jarinya berdarah, terdiam. Lalu bergumam, sejak kapan pekerjaanku tak lagi patuh padaku? Karsidi memperhatikan Sutrisno yang melamun. Kau kenapa sejak pulang dari rumah Belanda itu? Tidak apa-apa? Hati-hati, Tris. Orang Belanda tak pernah melihat kita. Hanya pekerjaan kita. Sutrisno tak menjawab. Di suatu pagi, Ana turun tangga. Ia berhenti di ruang tamu, menatap lemari yang kini rapi. Ia menyentuh permukaannya, tersenyum kecil. Pelayan Belanda, Marta, muncul. Nona Ana tampaknya puas dengan pekerjaan tukang itu. Ia bekerja dengan sangat baik. Marta menatap Ana, curiga. Tuan Willem membaca koran. Tuan van der Meer pelan tapi dingin. Ana kemari. Tukang itu, pribumi? Iya, Papa. Pastikan ia tahu tempatnya. Ana terdiam, menunduk. Siang, Sutrisno membeli kayu. Tiba-tiba, seorang mandor Belanda menghampiri. Mandor, kau yang memperbaiki lemari Van der Meer? Ya. Jangan berani berlama-lama di rumah itu. Ingat siapa kau. Mandor pergi. Sutrisno mengepal tangan. Saat siang, Ana mengajar anak-anak Belanda, namun pikirannya melayang. Seorang guru Belanda mendekat. Guru, kau tampak tidak fokus, Ana. Ana, hanya lelah. Guru, jangan terlalu dekat dengan pribumi. Orang bisa salah paham. Ana tersenyum kaku. Sore, Sutrisno dipanggil kembali. Ia ragu, tapi datang. Ana membuka pintu samping. Terima kasih sudah datang. Jika ada yang rusak, saya perbaiki. Tidak. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih dengan layak. Sutrisno menunduk, canggung. Mereka duduk berjauhan. Ana, sejak kecil aku tinggal di rumah ini. Tapi baru kemarin, rasanya berbeda. Sutrisno, tempat bisa berubah jika orangnya berubah. Ana menatapnya. Terlalu lama. Marta mengintip dari kejauhan. Wajahnya tak suka. Orang-orang selalu berkata, ada jarak. Menurutmu, apakah jarak itu mutlak? Sutrisno tegang. Jarak itu nyata, Ana. Dan jarak itu berbahaya. Ana tersentak. Terluka. Saat malam, Marta berbicara pada Tuan Willem. Nona Ana sering berbicara dengan tukang itu. Berdua. Wajah Willem mengeras.
Saat malam, Sutrisno duduk sendiri, memandang tangannya. Aku tahu batas itu ada. Tapi mengapa hatiku terus mendekat? Ana di kamarnya, memegang buku, tak membaca. Jika jarak itu diciptakan manusia, apakah manusia juga bisa menghapusnya? Tuan Willem van der Meer berdiri di depan jendela. Martha berdiri di belakangnya. Pastikan tukang itu tidak kembali. Baik, Tuan. Dan awasi Ana. Martha mengangguk. Saat Ana duduk di depan cermin, wajahnya tegang. Tuan Besar tidak ingin Nona terlalu sering di ruang belakang. Kenapa? Karena itu tidak pantas. Ana menatap Martha tajam. Di saat pagi, Sutrisno sedang menghaluskan meja. Seorang prajurit kolonial datang. Kau Sutrisno? Ya. Mulai hari ini kau dilarang bekerja di rumah Van der Meer. Sutrisno terdiam. Atas dasar apa? Atas dasar ketertiban. Prajurit pergi. Lalu Karsidi berbicara kepada Sutrisno. Kau lihat, aku bilang apa? Mereka tidak main-main. Sutrisno. Diam. Tertahan. Aku hanya bekerja. Karsidi. Bagi mereka, itu sudah cukup salah. Siang itu, Ana makan bersama ayahnya. Ana, Papa melarang Sutrisno datang. Willem menurunkan sendok. Ia tidak sepadan berada di rumah ini. Ana menjawab. Ia tidak berbuat salah. Willem pun menjawab. Salahnya adalah ia lupa tempatnya. Ana berdiri. Atau Papa yang lupa bahwa aku bukan milik Papa sepenuhnya. Willem membanting meja. Saat siang, Ana keluar rumah tanpa izin. Ia berjalan cepat, marah dan gelisah. Lalu, Ana tiba di bengkel. Orang-orang terdiam melihatnya. Sutrisno terkejut. Sutrisno, Ana, kau tidak seharusnya Nona di sini. Ana, emosi pecah. Kenapa kau tidak datang lagi? Sutrisno, karena aku dilarang. Ana, aku juga dilarang, tapi aku di sini. Hening, tegang. Orang-orang mulai memperhatikan. Karsidi mendekat, cemas. Tris, ini berbahaya. Sutrisno menarik napas panjang. Mulai sekarang, kita berhenti. Ana menatapnya, terpukul. Itu perintah? Atau ketakutan? Sutrisno tidak menjawab. Ana pergi. Hancur. Saat malam, Martha melapor. Dan saat Willem mendengar laporan Martha, Willem dingin puas. Bagus. Segala sesuatu harus kembali ke tempatnya. Di malam yang sama, Sutrisno memukul balok kayu sampai retak. Ada hal yang lebih keras dari kayu, yaitu batas yang diciptakan manusia. Ana di kamar menangis tertahan. Jika cinta adalah kesalahan, mengapa ia terasa begitu benar? Saat pagi, bengkel sepi. Kayu-kayu berserakan. Sutrisno duduk menatap meja yang belum selesai. Kadang, bertahan justru lebih berbahaya daripada pergi. Karsidi berjalan mendekat tergesa. Tris, ada kabar buruk. Tenang, sudah menduga. Apalagi? Namamu dilaporkan ke kantor kontrolir. Katanya kau tidak tahu diri. Sutrisno menutup mata sesaat. Saat pagi, suasana masih dingin. Willem, aku sudah mengatur perjodohanmu. Ana tersentak.
Anna. Dengan siapa? Willem. Hendrik de Vries. Anak pejabat di Batavia. Anna. Tegas. Aku menolak. Willem berdiri. Kau tidak punya pilihan. Siang hari. Anna menangis. Ia mengambil kertas. Menulis surat dengan tangan gemetar. Jika kita harus berpisah, jangan biarkan itu karena kebohongan. Di siang hari, seorang pejabat kolonial datang ke bengkel. Pejabat, atas perintah pemerintah, kau diminta meninggalkan kota ini. Sutrisno menatapnya tajam. Sutrisno? Berapa lama? Pejabat? Secepatnya. Lalu, Karsidi marah. Karsidi? Ini sudah keterlaluan. Sutrisno? Dingin? Tidak, ini sudah biasa. Ia mulai mengemas alat. Sore hari di tempat sunyi. Anna datang tergesa, membawa surat. Sutrisno sudah menunggu, seakan tahu. Hening panjang. Anna, aku tidak ingin kau pergi. Sutrisno, jika aku tinggal, yang akan hancur bukan hanya aku. Anna menangis. Apakah aku kesalahan dalam hidupmu? Sutrisno mendekat. Sangat dekat, namun tidak menyentuh. Kau satu-satunya hal yang benar. Justru karena itu, aku pergi. Air mata Anna jatuh. Saat senja tiba, perahu siap berangkat. Karsidi memeluk Sutrisno. Karsidi, kalau kau tidak kembali? Sutrisno, kalau aku tidak pergi, aku tidak akan pernah hidup. Anna datang terlambat. Perahu mulai menjauh. Anna berteriak, Sutrisno! Sutrisno menoleh. Tatapan terakhir. Dalam, menyakitkan. Perahu menjauh di antara cahaya senja. Aku pergi bukan karena tak cinta, melainkan karena cinta tak diizinkan hidup. Anna terjatuh di dermaga, menangis sunyi. Perahu menjauh di antara cahaya senja. Aku pergi bukan karena tak cinta, melainkan karena cinta tak diizinkan hidup. Anna terjatuh di dermaga, menangis sunyi. Tidak semua perpisahan terjadi karena kehabisan cinta. Sebagian terjadi karena dunia terlalu sempit. Di kota besar, saat pagi, pelabuhan ramai, kapal uap bersandar. Buruh berteriak, peluit berbunyi. Sutrisno turun dari kapal, membawa tas kecil. Wajahnya lelah tapi tegak. Tempat baru tak pernah menghapus luka. Ia hanya memberi ruang untuk menahannya. Di sebuah losmen, kamar sempit, dinding lembab. Sutrisno membuka tas, alat kayu, pakaian, dan surat Anna yang belum dibuka. Ia menatap lama, lalu menyimpannya kembali. Saat siang, di galangan kapal, Sutrisno bekerja mengangkat papan berat. Mandor Belanda berteriak, "Cepat, kalian bukan bangsawan." Sutrisno terpeleset, hampir jatuh. Buruh lain menolong. "Kau baru ya?" "Iya." Sutrisno memperbaiki peti rusak dengan cepat dan rapi. Seorang mandor tua memperhatikan. "Kau bukan buruh biasa." "Saya tukang kayu." Mandor tua mengangguk pelan. Di beda tempat, di rumah Van der Meer, siang itu. Rumah sunyi. Anna duduk sendiri. Lemari yang dulu diperbaiki Sutrisno,
kini tertutup kain. Martha, Tuan Willem meminta Nona bersiap bertemu Tuan Hendrik sore ini. Anna mengangguk tanpa suara. Hendrik de Vries, 30-an, rapi dan dingin, duduk berhadapan dengan Anna. Hendrik, ayahmu bilang kau gadis berpendidikan. Ayah saya banyak bercerita. Hendrik tersenyum tipis, menilai. Sore hari di galangan kapal. Sutrisno duduk sendiri, memakan nasi dingin. Ia akhirnya membuka surat Anna. Jika kau membaca ini, berarti aku masih berani berharap. Air mata Sutrisno jatuh, cepat diseka. Lalu, malam hari di losmen. Sutrisno memperbaiki kursi rusak milik pemilik losmen. Pemilik losmen. Kalau kau mau, kau bisa ambil pekerjaan kecil di sini. Sutrisno mengangguk. Rumah Van der Meer saat Anna di kamar. Anna menulis di buku harian. Aku hidup di rumah yang sama, tapi rasanya seperti orang asing. Hari berikutnya, mandor tua memanggil Sutrisno. Aku butuh orang sepertimu. Upahnya lebih baik. Sutrisno terkejut. Terima kasih. Saat malam di losmen. Sutrisno duduk, menatap kursi yang sudah diperbaiki, kuat dan rapi. Ia mengeluarkan surat Anna, kali ini membacanya sampai habis. Aku membawa luka ini pergi, karena hanya ini yang tersisa darimu. Anna memadamkan lampu kamar, sendiri. Setelah sekian purnama, Sutrisno memimpin beberapa buruh memperbaiki rangka peti besar. Gerakannya tenang, yakin. Mandor tua mengamati, puas. Kau cepat belajar. Saya hanya mengingat kayu. Saat pagi di kantor galangan, Sutrisno menerima upah lebih besar. Mulai besok, kau urus pekerjaan kayu. Sutrisno mengangguk. Mata berkaca-kaca. Di rumah Van der Meer, ruang makani. Anna sarapan bersama ayah dan Hendrik. Aku mendapat tawaran pindah ke Batavia. Aku ingin kau ikut. Anna terkejut. Sekarang? Ini kesempatan baik. Anna menunduk. Tangannya gemetar. Saat siang di sekolah pribumi. Anna diam-diam mengajar anak-anak pribumi membaca. Anak-anak tertawa kecil. Anna. Pelan-pelan. Tidak apa-apa salah. Kebahagiaan singkat. Lalu, seorang pejabat sekolah mengamati dari jauh. Tatapannya curiga. Di lain tempat, sore hari di losmen. Sutrisno memperbaiki meja makan. Tangannya lebih percaya diri. Ia menghitung uang. Cukup untuk hidup layak. Di rumah Van der Meer, ruang kerja, sore hari. Willem berbicara dengan Hendrik. Willem. Pernikahan ini harus segera. Hendrik. Aku tidak suka menunggu. Sementara di galangan, Sutrisno mengajari buruh muda. Sutrisno. Kayu itu hidup. Kalau kau paksa, ia patah. Buruh-buruh mengangguk hormat. Saat malam di kamar, Anna menangis tertahan. Ia membuka laci, menyimpan benda kecil buatan Sutrisno. Pagi di sekolah pribumi, Anna kembali mengajar. Pintu terbuka keras. Pejabat sekolah. Ini tidak diizinkan. Anak-anak terdiam. Anna berdiri tegas. Anna, mereka hanya belajar membaca. Pejabat, itu bukan urusanmu. Saat malam di galangan, Sutrisno menerima pujian dari mandor tua. Mandor tua, kau bisa buka bengkel sendiri suatu hari. Sutrisno tersenyum, harapan muncul. Malam hari di kamar Anna. Willem berdiri di depan Anna. Willem, mulai besok kau tidak mengajar lagi.
Anna menatap ayahnya, marah, sedih. Anna, lalu apa yang tersisa untukku? Willem tidak menjawab. Ingat kawan-kawan pendengar semuanya, saat satu orang mulai bangkit, yang lain justru semakin ditekan. Ingat kawan-kawan pendengar semuanya, saat satu orang mulai bangkit, yang lain justru semakin ditekan. Mari kita lanjut. Pagi hari di galangan kapal. Sutrisno berdiri memeriksa peti-peti besar. Buruh menunggu instruksi. Buruh 1. Kalau soal kayu, tanya Pak Sutrisno. Sutrisno terkejut mendengar namanya disebut dengan hormat. Di kantor galangan. Mandor tua berbicara pada pejabat Belanda. Mandor tua. Pekerjaan kayu kami rapi karena dia. Pejabat menatap Sutrisno. Menilai, bukan meremehkan. Saat siang di pasar kota. Orang-orang memanggil Sutrisno. Pedagang. Pak Tris, bisa buatkan rak? Sutrisno mengangguk, sedikit kikuk dengan perhatian itu. Di beda tempat di rumah Van der Meer, kamar Anna. Pintu kamar dikunci dari luar. Anna mencoba membuka, gagal. Anna. Ketukan pelan. Papa? Tak ada jawaban. Di koridor rumah. Marta berdiri di depan pintu kamar Anna. Marta. Tuan besar perintahkan Nona beristirahat. Di kamar Anna. Anna duduk di lantai. Cahaya masuk lewat jendela kecil. Ia menulis surat, tapi tak tahu kemana mengirim. Jika dunia ini takut pada perasaanku, mengapa aku yang harus dihukum? Sementara, sore hari di galangan. Sutrisno menerima tawaran proyek besar, membuat peti ekspor. Pejabat Belanda. Jika berhasil, namamu akan direkomendasikan. Sutrisno menelan ludah, kesempatan besar. Saat malam di losmen. Sutrisno membuka buku catatan, mulai mencatat pesanan. Ia berhenti, menatap ukiran kecil. Ingat Anna. Saat malam di ruang kerja Van der Meer, Willem berbicara dengan Hendrik. Willem. Setelah ini, ia tidak akan membantah lagi. Hendrik. Perempuan perlu diarahkan. Saat di kamar, Anna mencoba membuka jendela. Terkunci. Ia duduk, memeluk lutut. Sementara di galangan, Sutrisno menatap pelabuhan dari kejauhan. Aku mulai dikenal, tapi tak tahu apakah kau masih bebas bernapas. Di kamar Anna, lampu dipadamkan dari luar. Gelap. Anna bergetar. Jika kau masih mengingatku, jangan biarkan aku hilang di rumah ini. Di rumah Van der Meer, di ruang makan, Willem dan Hendrik sarapan. Hendrik, aku dengar orang-orang membicarakan Anna. Willem menegang. Willem, apa yang mereka katakan? Tentang kedekatannya dengan pribumi dulu. Willem mengepalkan tangan. Di kamar Anna. Anna duduk di tepi ranjang. Matanya merah, kurang tidur. Ia membuka lantai kayu sedikit, menyembunyikan uang dan surat. Saat siang di rumah Van der Meer, tamu-tamu Belanda datang. Bisik-bisik terdengar. Tamu 1, gosip. Katanya ia jatuh cinta pada tukang kayu. Tamu 2, tak masuk akal. Anna mendengar dari balik pintu. Wajahnya pucat. Siang di ruang kerja, Willem menginterogasi Marta. Willem, siapa yang bicara? Marta, aku hanya bicara pada sesama pelayan. Willem, dingin. Mulai hari ini, kau awasi setiap langkah Anna. Di kamar, Anna menulis surat singkat. Jika aku menghilang malam ini, itu bukan karena aku gila, tapi karena aku ingin hidup. Ia melipat surat, menyelipkan di balik buku. Malam hari, di rumah Van der Meer.
Hujan turun pelan. Lampu-lampu rumah redup. Ana membuka jendela perlahan. Ia turun menggunakan kain yang disambung. Tangannya gemetar, nyaris jatuh. Di halaman belakang, Ana menginjak tanah. Ia berlari kecil ke arah gerbang. Marta memanggil, "Nona Ana?" Ana berhenti sejenak, lalu berlari lebih kencang. Di jalan gelap malam, Ana berlari, napas tersengal. Lampu-lampu kota jauh. Langkah kaki mengejar. Sementara di galangan, Sutrisno masih bekerja lembur. Seorang buruh datang tergesa. "Buruh, Patris, ada perempuan Belanda berlari-lari di jalan." Sutrisno tersentak firasat buruk. Di jalan gelap, Ana tersandung, jatuh. Hendrik muncul, menarik lengannya kasar. "Hendrik, kau mempermalukan keluarga." "Ana, lepaskan aku." Orang-orang mulai berkumpul. Bisik-bisik. Di jalan gelap, Sutrisno tiba, terengah. Ia berdiri di antara mereka. "Sutrisno, lepaskan dia." Hendrik menatap Sutrisno, terkejut, marah. "Hendrik, ini urusan keluargaku." Sutrisno, "Tidak jika kau menyakitinya." Tegang, berbahaya. Lalu, suara peluit polisi kolonial terdengar. Wajah semua orang panik. Ana berbicara, "Jika ini akhir kebebasanku, aku ingin setidaknya sempat memilih." Dan Sutrisno menggenggam tangan Ana, sekilas, sebelum dilepas. Pesan dari kejadian ini, ketika rahasia bocor, dunia yang pura-pura sopan berubah kejam. Dan di jalan gelap, peluit polisi kolonial memecah malam. 2 polisi kolonial datang, membawa senapan. "Polisi 1, apa yang terjadi di sini?" Hendrik langsung berbicara. "Pribumi ini mengganggu tunanganku." Ana tersentak. "Itu tidak benar." Polisi menatap Sutrisno, dingin. "Jalan." Polisi 2, "Kau ikut kami." Sutrisno, "Atas tuduhan apa?" Polisi 1, "Kau akan tahu nanti." Mereka memborgol Sutrisno. Ana berusaha mendekat. "Ana, jangan. Dia menolongku." Polisi menahannya. Lalu di kantor polisi, Sutrisno didorong masuk sel sementara. Seorang petugas mencatat. "Petugas. Nama? Sutrisno." "Petugas. Pekerjaan? Sutrisno. Tukang kayu." Petugas mendengus. Sementara di rumah Van der Meer, Willem berbicara tegang dengan polisi. "Willem, aku tidak ingin skandal ini berlarut." Polisi, "Kami akan mengurusnya." Ana berdiri di tangga, mendengar semuanya. Dan di sel tahanan, Sutrisno duduk di lantai dingin. Seorang tahanan lain berbisik, "Tahanan, kau berurusan dengan orang salah." Sutrisno tersenyum pahit. Pagi itu di halaman rumah Van der Meer, kabar menyebar. Tetangga berbisik. Tetangga Belanda. Katanya Ana dibawa kabur pribumi. Tetangga lain. Memalukan. Ana mengintip dari balik tirai. Dan ruang makan. Willem berbicara keras. "Willem, mulai hari ini, kau tidak keluar rumah." Ana, bagaimana dengan Sutrisno? Willem, lupakan dia. Ia akan dihukum. Ana gemetar. Saat siang, di kantor polisi, Sutrisno dihadapkan pada pejabat. "Pejabat, kau dituduh menghasut perempuan Eropa." Sutrisno, "Saya hanya mencegah kekerasan." Pejabat, "Itu bukan versi yang kami dengar."
Stempel dijatuhkan keras. Saat siang, Karsidi datang menjenguk. Karsidi, mereka mau mengusirmu dari kota. Sutrisno, diam. Kalau itu harga untuk tidak tunduk. Dan di kamar, Ana menulis surat. Putus asa. Jika keadilan hanya milik mereka, maka cinta kita memang bersalah. Lalu di halaman kantor polisi, Sutrisno dibawa keluar. Orang-orang menatap. Ada yang mencibir. Polisi, kau dibuang keluar wilayah ini. Sementara di rumah Van der Meer, Willem mengunci pintu kamar Ana dari luar. Willem, ini demi kehormatan keluarga. Ana terduduk di lantai. Ana bergetar. Jika kehormatan dibangun dari ketidakadilan, aku tidak ingin memilikinya. Di stasiun kereta kecil. Kabut pagi. Beberapa tahanan pribumi berdiri dengan tangan terikat. Sutrisno di antara mereka. Polisi kolonial. Naik. Kereta uap mendesis. Di dalam gerbong tahanan. Sutrisno duduk di bangku kayu kasar. Ia memejamkan mata. Sutrisno. Aku pernah percaya kayu selalu bisa diperbaiki. Tapi manusia tidak selalu begitu. Tiba di perkampungan terpencil. Kereta berhenti. Tanah tandus. Sunyi. Polisi. Turun. Ini tempatmu sekarang. Sutrisno melangkah turun. Sendiri. Dan ini barak kerja paksa. Barak Kung. Mandor memerintah. Mandor. Kau kerja. Atau kau tidak makan. Sutrisno mengangguk. Di rumah Van der Meer, Ana duduk membeku di ranjang. Matanya kosong. Marta membawa makanan. Nona harus makan. Ana tidak bergerak. Lalu, ruang makan. Willem dan Hendrik berbicara. Aku tidak ingin istri yang rusak. Dia akan menurut. Lalu di sore hari di barak. Sutrisno memotong kayu kasar dengan alat tumpul. Tangannya berdarah. Seorang tahanan tua mendekat. Bertahanlah. Sutrisno mengangguk pelan. Sementara di kamar, Ana berdiri di depan cermin. Ia memotong rambutnya sendiri. Air mata jatuh, tapi wajahnya kosong. Barak. Malam. Sutrisno menatap langit penuh bintang. Jika kau masih menatap langit yang sama, maka aku belum sepenuhnya hilang. Adegan 10. Inti rumah Van der Meer, malam. Willem menandatangani dokumen. Persiapkan pernikahan. Marta ragu. Mandi kamar. Ana duduk di lantai, memeluk lutut. Aku tidak lagi menangis. Karena bahkan air mata pun terasa sia-sia. Saat fajar. Di barak kerja. Sutrisno bangun. Berdiri tegak meski luka. Jika ini neraka, aku akan bertahan sampai api padam. Di barak kerja paksa. Kabut pagi tipis. Para tahanan berbaris. Sutrisno berdiri paling belakang. Wajahnya pucat, tapi tegar. Mandor. Hari ini kalian bangun gudang kayu baru. Saat pagi di gudang setengah jadi. Sutrisno memperhatikan rangka kayu yang salah pasang. Ia ragu. Lalu angkat bicara. Sutrisno. Jika dipasang begitu, atapnya akan roboh. Mandor mendekat, curiga. Mandor. Kau mengajari aku? Sutrisno. Saya hanya tidak ingin orang mati. Hening tegang. Di barak kerja paksa. Kabut pagi tipis. Para tahanan berbaris. Sutrisno berdiri paling belakang. Wajahnya pucat, tapi tegar. Mandor. Hari ini kalian bangun gudang kayu baru. Saat pagi di gudang setengah jadi.
Sutrisno memperhatikan rangka kayu yang salah pasang. Ia ragu, lalu angkat bicara. Sutrisno, jika dipasang begitu, atapnya akan roboh. Mandor mendekat, curiga. Mandor, kau mengajari aku? Sutrisno, saya hanya tidak ingin orang mati. Hening tegang. Di barak kerja paksa. Kabut pagi tipis. Para tahanan berbaris. Sutrisno berdiri paling belakang. Wajahnya pucat tapi tegar. Mandor, hari ini kalian bangun gudang kayu baru. Di gudang setengah jadi. Sutrisno memperhatikan rangka kayu yang salah pasang. Ia ragu, lalu angkat bicara. Sutrisno, jika dipasang begitu, atapnya akan roboh. Mandor mendekat, curiga. Mandor, kau mengajari aku. Sutrisno, saya hanya tidak ingin orang mati. Hening tegang. Di gudang. Atap hampir jatuh. Sutrisno spontan menopang. Tahanan lain ikut membantu. Gudang terselamatkan. Mandor terdiam, lalu memberi isyarat. Mandor, dingin. Kerjakan saja sesuai caranya. Ini pertama kalinya Sutrisno didengar. Lalu siang hari di barak. Tahanan-tahanan mulai mendekati Sutrisno. Tahanan muda. Kau tukang kayu. Sutrisno. Dulu. Tahanan tua. Sekarang juga. Mereka tersenyum tipis. Sementara di rumah Van der Meer, Anna duduk diam. Rambutnya kini pendek. Seorang pendeta Belanda datang. Pendeta, aku dengar kau sedang gelisah, Anna. Anna, aku kehilangan diriku sendiri. Pendeta terdiam, tergerak. Sore hari di kamar Anna. Pendeta berbicara pelan. Pendeta, Tuhan tidak pernah memenjarakan cinta. Anna menatapnya. Air mata pertama setelah lama. Sementara di barak, Sutrisno membagikan potongan kayu kecil untuk alas tidur. Tahanan, terima kasih. Untuk pertama kalinya, ia merasa berguna lagi. Di rumah Van der Meer, Willem menerima surat. Willem membaca. Ada keluhan tentang kerja paksa. Wajahnya mengeras. Lalu barak. Sutrisno menulis di kayu dengan paku kecil. Bertahan. Ia menyembunyikannya. Sementara di kamar, Anna membuka jendela sedikit. Udara malam masuk. Ia berbisik. Anna, aku belum selesai. Saat fajar, di barak. Sutrisno bangun lebih tegak dari kemarin. Sutrisno, jika api besar memanggil maut, api kecil memanggil harapan. Dan di rumah Van der Meer, pendeta menatap Willem. Pendeta, menahan manusia lebih berbahaya daripada membiarkannya memilih. Willem terdiam. Suatu pagi, di barak kerja paksa. Para tahanan bekerja. Sutrisno kini ditempatkan di bagian pengawasan rangka kayu. Mandor tidak lagi berteriak padanya. Pastikan tiangnya kuat. Kalau roboh, aku yang disalahkan. Sutrisno mengangguk. Posisinya berubah. Di gudang kayu, Sutrisno berbicara pelan dengan tahanan tua. Ada orang gereja sering datang. Mereka mencatat kondisi kerja. Sutrisno menajamkan pandangan. Harap. Siang hari, di barak. Seorang pastor muda pribumi datang bersama Mandor. Pastor dan Sutrisno bertukar pandang singkat, saling mengerti. Kami hanya ingin memastikan, tak ada yang mati sia-sia. Mandor mendengus, tapi membiarkan. Di rumah Van der Meer, Anna duduk berhadapan dengan pendeta Belanda. Anna, jika seseorang dibuang tanpa pengadilan, apakah itu sah? Pendeta terdiam, lalu mengangguk pelan.
Pendeta. Tidak sepenuhnya. Lalu di perpustakaan rumah. Pendeta menunjukkan buku hukum kolonial lama. Pendeta. Ada aturan yang dilanggar. Ia seharusnya diadili, bukan dibuang. Ana menahan nafas. Ini pertama kalinya ada nama hukum untuk penderitaannya. Lalu di barak. Sutrisno memperbaiki ranjang tahanan. Seorang mandor muda mendekat, lebih manusiawi. Mandor muda. Kau seharusnya tidak di sini. Sutrisno menatapnya. Diam. Di ruang kerja rumah Van der Meer. Pendeta berbicara dengan Willem. Pendeta. Pengasingan tanpa proses bisa jadi masalah hukum. Willem. Dingin. Kau mengancamku? Pendeta. Aku mengingatkan. Willem gelisah. Retakan muncul. Sementara di barak, pastor muda menyelipkan kertas kecil ke tangan Sutrisno. Pastor berbisik. Namamu sudah dicatat. Bertahanlah. Sutrisno menggenggam kertas itu kuat-kuat. Lalu di kamar Ana. Ana menulis surat resmi, bukan cinta, tapi permohonan hukum. Ana. Jika cinta tidak didengar, maka biarlah hukum berbicara. Saat fajar di barak, Sutrisno membaca kertas kecil. Pemeriksaan ulang. Tunggu. Ia menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya dengan lega. Dan pagi di rumah Van der Meer. Willem menerima telegram. Wajahnya tegang. Willem membaca pelan. Perlu klarifikasi pembuangan. Ia menutup telegram. Marah bercampur takut. Lalu di barak kerja. Sutrisno berdiri menatap matahari naik. Sutrisno, jika dinding setebal apapun punya celah, maka harapan akan selalu menemukan jalan. Saat pagi di barak kerja paksa. Suara peluit panjang. Dan mandor memanggil nama-nama tahanan. Sutrisno. Sutrisno melangkah maju. Lalu Sutrisno disuruh datang ke ruang administrasi barak. Sutrisno duduk berhadapan dengan inspektur kolonial dan juru tulis. Inspektur, kau dibuang tanpa pengadilan. Apa yang terjadi malam itu? Sutrisno menghela napas. Saya mencegah kekerasan. Tidak lebih. Lalu, ruang administrasi. Inspektur, kau tahu risikonya? Saya tahu. Diam lebih berbahaya. Inspektur menatapnya. Terkesan, tapi menahan diri. Sementara di ruang kerja, rumah Van der Meer. Willem mondar-mandir. Willem. Marah. Siapa yang membuka kembali kasus ini? Martha. Pendeta. Dan orang gereja. Willem memukul meja. Lalu di kantor kolonial. Willem bertemu pejabat tinggi. Willem. Kasus ini mencoreng nama saya. Pejabat. Aturan tetap aturan. Kau terlalu jauh kali ini. Willem terdiam. Ini pertama kalinya ia ditekan. Di barak, tahanan lain berbisik. Tahanan, namamu disebut-sebut. Sutrisno menunduk. Tegang tapi tenang. Di rumah Van der Meer, Ana mendengar kabar dari pendeta. Ana, ia diperiksa ulang. Pendeta, ya, dan itu tidak kecil artinya. Ana memejamkan mata. Harapan bercampur takut. Di ruang sidang kecil, Sutrisno berdiri di hadapan majelis kecil. Jaksa, kau dituduh melanggar ketertiban umum. Sutrisno, saya melindungi seseorang. Bisik-bisik terdengar. Di ruang sidang, inspektur memberi laporan. Inspektur, tidak ditemukan bukti kekerasan dari terdakwa. Jaksa mengerutkan dahi.
Di rumah Van der Meer, Willem berhadapan dengan Anna. Willem, kau yang memulai semua ini. Anna, aku yang mengatakan kebenaran. Hening tegang. Di barak, Sutrisno kembali ke barak sementara. Pastor muda menepuk bahunya. Pastor, tekanan mulai terasa di atas. Sutrisno mengangguk. Lalu, di kantor kolonial, pejabat tinggi menandatangani berkas. Pejabat, kita lihat seberapa kuat pengaruh Van der Meer. Di kantor kolonial, di ruang sidang kecil, pejabat tinggi, inspektur, jaksa duduk rapi. Sutrisno berdiri sendiri. Pejabat tinggi. Setelah pemeriksaan ulang, pengasingan dinyatakan tidak sepenuhnya sah. Sutrisno menahan napas. Pejabat tinggi. Namun, demi ketertiban, terdakwa tidak diperkenankan kembali ke kota asal. Bisik-bisik. Sutrisno. Jadi saya bebas, tapi tetap dibuang. Pejabat tak menjawab langsung. Di barak kerja, mandor mengumumkan. Mandor. Sutrisno dipindahkan. Bukan tahanan lagi. Para tahanan menatap lega bercampur cemas. Tahanan tua menggenggam tangan Sutrisno. Sementara di rumah Van der Meer, Willem duduk berhadapan dengan pejabat tinggi. Willem, aku tidak ingin dia kembali dekat dengan Anna. Pejabat tinggi. Dan kau akan menutup mulut tentang proses ini. Tatapan mereka tajam. Kesepakatan kotor terjadi. Di permukiman pinggiran kota, Sutrisno diturunkan dari kereta. Bukan barak, tapi wilayah asing. Inspektur, kau bebas. Tapi satu langkah salah, kau kembali ditahan. Sutrisno mengangguk. Bebas yang rapuh. Sore hari, di rumah Van der Meer, pendeta memberi kabar. Pendeta, ia tidak lagi ditahan. Anna tersenyum, lalu wajahnya runtuh. Anna, tapi, pendeta, ia tidak boleh kembali. Dan di ruang makan, Willem mengumumkan dingin. Willem, pernikahan akan dilanjutkan. Anna berdiri. Tidak. Hening. Hendrik tersenyum sinis. Di permukiman pinggiran, Sutrisno menyewa kamar kecil. Ia membuka tas. Hanya pakaian dan pahat kayu. Sutrisno, jika aku tidak boleh pulang, aku akan membuat tempat baru. Lalu di kamar, Anna memandangi surat-surat hukum. Ia menyobek undangan pernikahan. Tangannya gemetar, tapi matanya mantap. Lalu di bengkel kayu sederhana, Sutrisno mulai bekerja. Memperbaiki meja rusak. Tetangga mengamati. Tetangga, kau tukang kayu. Sutrisno, masih. Saat malam, di rumah Van der Meer, Willem menerima laporan. Martha, Anna menolak makan. Willem menghela napas. Cemas dicampur marah. Sementara di bengkel kayu, Sutrisno memandang matahari terbenam. Sutrisno, mereka memberiku kebebasan. Dengan syarat aku menghilang. Tapi, kayu selalu meninggalkan jejak. Lalu, di bengkel kecil di pinggiran kota, Sutrisno memahat kursi dengan teliti. Seorang pedagang Belanda memperhatikan. Pedagang, kursimu rapi. Sutrisno, kayu tidak suka dipaksa. Pedagang tersenyum, terkesan. Lalu di rumah Van der Meer, Anna berdandan sederhana, rambut pendeknya rapi. Martha menyelipkan kertas kecil ke sakunya. Martha, bisikannya sampai ke pasar. Anna menatap Martha, harap dan takut. Di pasar, keramaian, bau rempah. Sutrisno mengantar meja pesanan. Anna datang menyamar, kerudung tipis. Pandangan mereka bertemu sekilas, cukup untuk menggetarkan. Lalu di pasar, mereka berpapasan tanpa bicara. Sutrisno menjatuhkan pahat kecil. Anna memungutnya, tangan mereka nyaris bersentuhan. Anna, aku masih di sini. Sutrisno, aku tahu. Mereka berpisah cepat. Tapi di rumah Van der Meer, Hendrik curiga. Hendrik, Anna sering ke pasar. Willem, ia mencari udara.
Willem ragu, instingnya bekerja. Di bengkel kayu. Tetangga berdatangan. Tetangga, kursimu kuat. Sutrisno, karena dibuat pelan. Bengkel mulai hidup. Lalu di gereja kecil, pendeta berbicara pada Anna. Setiap pertemuan kalian berbahaya. Berpisah juga membunuh. Lalu pendeta terdiam. Kemudian jalan belakang. Anna berjalan pulang. Ia melihat kursi buatan Sutrisno di etalase. Ia menyentuhnya, tersenyum tipis. Lalu di rumah Van der Neer, Willem menerima laporan. Ada tukang kayu pribumi terkenal di pinggiran. Ia terdiam. Merasa ancaman mendekat. Di bengkel kayu, Sutrisno menghitung uang. Cukup untuk hidup. Ia menyimpan pahat. Tangan bergetar. Semakin dekat, semakin besar harga yang harus dibayar. Sementara di kamar, Anna membuka laci rahasia. Ada peta kecil kota. Ia menandai titik pasar dan bengkel. Suatu pagi di pasar, Anna dan Sutrisno berdiri di kerumunan. Terpisah jarak 1 orang. Kami tidak berlari lagi. Kami menunggu waktu yang tepat. Pandangan mereka bertemu. Mantap. Di bengkel kayu, Sutrisno memahat meja pesanan. Seorang tetangga baru mendekat, ramah tapi mencurigakan. Tetangga baru. Kau tukang kayu terkenal di sini ya? Sutrisno tersenyum tipis. Sutrisno. Biasa saja. Di rumah Van der Meer, Willem berbicara dengan Hendrik. Wajah Willem tegang. Willem. Ada desas-desus tentang tukang kayu pribumi yang mendekati Anna. Hendrik. Apakah ini serius? Willem. Aku akan tahu pasti, atau menghancurkan semuanya. Saat siang di pasar, Anna datang, menyamar seperti biasa. Tiba-tiba, tetangga Willem, informan, mengenalinya. Tetangga informan. Itu Anna Van der Meer. Informan menulis cepat, memicu bahaya. Siang hari di bengkel, Sutrisno menerima surat dari seorang pastor. Pastor. Jangan percaya semua orang. Ada yang melaporkan pergerakanmu. Sutrisno menelan ludah, curiga pada tetangga baru. Sore hari jalan belakang. Anna pulang dengan hati-hati, namun Hendrik dan beberapa orang menunggu di tikungan. Hendrik. Anna. Anna tersentak, mundur. Anna. Apa yang kalian lakukan di sini? Hendrik. Orang tuamu tidak suka kau pergi sendiri. Anna menatap mereka, sadar rahasianya terancam. Sore hari di bengkel, Sutrisno menatap tetangga baru. Siapa kau sebenarnya? Hanya ingin melihat apakah kau masih patuh pada aturan mereka. Sutrisno menutup pintu, napas berat. Di rumah Van der Meer, Anna menulis surat rahasia untuk Sutrisno. Jika aku tidak bisa keluar, aku akan memberi tanda agar kau tahu jalannya. Ia menaruh surat di bawah lantai kayu, rahasia. Lalu di bengkel, Sutrisno menemukan surat rahasia di atas meja, sepertinya telah dipindahkan. Ia membaca, wajahnya campur lega dan marah. Ada yang mengkhianati kita, tapi Anna masih selamat. Di rumah Van der Meer, Willem marah melihat laporan tentang pergerakan Anna dan Sutrisno. Hendrik, ini tidak bisa dibiarkan. Hendrik tersenyum licik. Sepertinya ada yang perlu dihukum dulu. Willem menyadari Hendrik bisa jadi pengkhianat yang sengaja menunggu momen. Saat jalan sunyi, Anna berjalan pulang diam-diam, melihat bayangan Sutrisno di kejauhan. Mereka hampir bersentuhan. Setiap langkah kita sekarang diawasi, tapi aku tidak akan mundur. Di bengkel,
Sutrisno mempersiapkan alat kayu untuk membuat tempat rahasia, menyembunyikan surat Ana. Jika dunia ini penuh pengkhianatan, setidaknya kayu akan menjadi saksi. Di bengkel, Ana dan Sutrisno berdiri di kejauhan, memandang matahari terbenam. Bayangan mereka hampir bertemu, tapi tetap terpisah. Pengkhianatan membelah dunia kita, tapi hatiku tetap mencari jalannya. Di bengkel kayu, Sutrisno bekerja dengan tergesa memotong kayu. Di sisi lain, seorang tetangga diam-diam mengawasi. Sutrisno menyembunyikan beberapa alat kecil dalam tas kain. Sutrisno, jika ada satu kesempatan untuk bebas, aku tidak akan menunggu lama. Di kamar, Ana membaca surat Sutrisno yang tersembunyi. Ana, ia sudah menyiapkan jalannya, aku harus siap juga. Ia menulis rencana singkat, menyelipkan pesan ke dalam pakaian. Siang hari di pasar, Ana menyamar dengan kerudung tebal. Sutrisno menyusup di antara kerumunan, mengamati sekitar. Mereka berpapasan sebentar, saling memberi isyarat, malam ini. Lalu di rumah Vandermeer, Willem menerima laporan tentang pergerakan mencurigakan Ana. Willem, Hendrik, jika mereka mencoba kabur, hentikan. Hendrik tersenyum licik. Hendrik, tentu tuanku. Di bengkel kayu, Sutrisno memeriksa pintu belakang dan jendela. Ia menyembunyikan beberapa kayu untuk menutupi jejak pelarian. Sutrisno, semua harus tepat malam ini. Di kamar, Ana menyiapkan pakaian gelap dan bekal kecil. Ia menatap cermin. Ana, tidak ada jalan kembali. Marta mengetuk pintu. Marta, Nona, hati-hati. Ana mengangguk, tegang tapi mantap. Malam hari di bengkel. Sutrisno menyalakan lampu minyak, menunggu Ana. Bayangan mereka hampir bersatu. Sekarang atau tidak sama sekali. Ana muncul, langkah ringan tapi hati-hati. Di jalan sunyi, mereka berlari perlahan, menunduk. Tiba-tiba, bayangan Hendrik muncul di persimpangan jalan. Hei, kalian mau kemana? Sutrisno mendorong Ana ke semak-semak. Pertarungan singkat terjadi. Sutrisno menangkis Hendrik dan berhasil lepas dari Hendrik. Ana dan Sutrisno tiba di tepian sungai. Mereka harus menyeberangi perahu kecil yang Sutrisno siapkan sebelumnya. Cepat, sebelum mereka mengejar. Pegang tanganku. Mereka naik perahu. Air gelap dan deras. Di tepi sungai, Willem dan Hendrik tiba di sungai. Mereka menatap air, frustrasi. Mereka akan menyesal. Tapi untuk sekarang, mereka berhasil. Willem menggenggam tangan keras, marah dan takut. Sampai di hutan, Ana dan Sutrisno bernafas lega, menyembunyikan diri di balik pepohonan. Kita berhasil. Untuk sekarang. Ini baru permulaan. Mereka tidak akan berhenti begitu saja. Hutan. Mereka duduk di atas batu, menatap langit malam. Jika dunia ini dipenuhi pengkhianatan, setidaknya malam ini kita memiliki satu sama lain. Di sebuah hutan, Ana dan Sutrisno beristirahat di tepi sungai kecil. Mereka menatap peta rahasia Sutrisno, merencanakan arah baru. Kita harus ke perbukitan timur. Di sana lebih aman untuk sementara. Apakah kita bisa percaya semua orang yang membantu? Sutrisno menggenggam tangannya. Hanya kita yang bisa saling percaya. Pagi hari di rumah Vandermeer. Willem duduk di meja, menatap peta kota. Hendrik berdiri di samping, tegang. Mereka kabur. Tapi aku tidak akan membiarkan mereka lenyap begitu saja. Bagaimana jika mereka menyusup lebih jauh ke hutan? Kita buat jebakan. Mereka tidak akan tahu sampai terlambat. Siang hari di hutan, Ana dan Sutrisno menyusuri jalan setapak. Tiba-tiba, ada ranting patah di belakang mereka. Ada yang mengikuti. Lalu Sutrisno menarik Ana masuk ke semak tebal. Diam dan jangan bergerak. Di hutan, bayangan beberapa orang bersenjata, Hendrik memimpin perburuan. Mereka ada di sini. Sutrisno menatap sekeliling, mereka masuk ke area jebakan Willem. Di hutan terjepit, Sutrisno dan Ana menabrak tanah lembab, terpojok di lembah sempit. Ranting patah membuat suara gaduh.
Willem dan Hendrik hampir menemukan mereka. Kita tidak bisa keluar dari sini. Kita harus memutar balik. Ikuti aku. Setelah senja di hutan, mereka berjalan hati-hati menemukan sungai kecil. Sutrisno melihat akar pohon besar, tempat persembunyian alami. Sini, kita bisa sembunyi sampai gelap. Anna mengangguk, napas berat. Setelah beberapa lama, Willem dan Hendrik menemukan jejak kaki di tanah basah. Mereka dekat. Kalau kita tidak hati-hati, jebakan sendiri bisa melukai kita. Willem tersenyum licik. Ini jebakan yang dia rencanakan. Sore hari di sungai. Anna dan Sutrisno duduk di atas batu, basah dan lelah. Apakah kita akan selamat? Jika kita tetap tenang dan bergerak malam ini, mungkin. Mereka memegang tangan satu sama lain, menatap sungai gelap. Saat malam di hutan. Willem dan Hendrik memasang jerat di jalan setapak yang mengarah ke sungai. Api obor kecil menyorot bayangan gelap. Ketegangan memuncak. Mereka tidak akan bisa lari malam ini. Saat malam di sungai. Sutrisno melihat cahaya obor dari kejauhan. Mereka tahu posisi kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menipu mereka. Ikuti aku ke jalur lain. Mereka menghilang ke semak-semak, hati-hati dan senyap. Di hutan terlalu gelap. Mereka menuruni lereng curam, nyaris terjatuh. Sutrisno menahan Anna agar tidak terpeleset. Setiap langkah beresiko, tapi kita tidak punya pilihan lain. Di tepi sungai tersembunyi. Anna dan Sutrisno berhasil mencapai sebuah teluk kecil yang terlindung pepohonan. Mereka duduk, lelah, basah, tapi selamat untuk saat ini. Kita berhasil melewati jebakan, tapi perburuan belum selesai. Pagi hari, di sungai tersembunyi. Anna dan Sutrisno duduk di tepi sungai, basah dan lelah. Sutrisno memeriksa peta yang sebelumnya mereka buat. Willem pasti tahu kita di sini. Kita harus pindah ke Bukit Barat sebelum siang. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa lari. Sutrisno menggenggam tangannya. Kita harus, tidak ada jalan lain. Saat pagi, di hutan. Willem dan Hendrik memimpin rombongan bersenjata, mengikuti jejak kaki. Willem menunjuk arah. Mereka melewati sungai ini. Siapkan jebakan di Bukit Barat. Hendrik tersenyum dingin. Mereka tidak akan selamat kali ini. Di jalan setapak. Anna dan Sutrisno bergerak pelan di antara pepohonan. Mereka tidak sadar jebakan telah dipasang di jalur mereka. Kita harus lebih pelan, jangan membuat suara. Tiba-tiba, suara ranting patah. Ada yang mendekat. Di Bukit Barat. Willem dan Hendrik menunggu di puncak bukit, memasang jerat. Mereka akan jatuh ke jebakan ini, dan aku akan menutup semuanya. Siang hari, Sutrisno melihat tanah terganggu, jejak jerat. Anna, hati-hati, ini jebakan. Anna menatapnya, wajah tegang. Kita harus memutar balik, cepat. Di semak belukar. Mereka menyelinap melalui semak lebat. Hendrik melihat dari bukit, berteriak. Mereka ke kanan, tangkap. Sutrisno memutar ke jalur tersembunyi, nyaris jatuh ke jurang. Anna menahan tangannya. Pegang aku, jangan lepaskan. Lalu Willem turun ke bawah dengan beberapa tentara. Ia menatap mereka yang terpojok. Berhenti, tidak ada jalan keluar. Sutrisno menatap Anna. Kita harus lompat, ke sungai. Lalu Anna dan Sutrisno melompat ke sungai dari tebing kecil. Air deras menenggelamkan suara teriakan. Willem marah, namun tidak bisa mengejar karena derasnya arus. Kau tidak akan selamat kali ini. Kemudian Anna dan Sutrisno keluar dari sungai, basah tapi selamat. Mereka duduk di tanah, menatap satu sama lain. Kita berhasil untuk sekarang, tapi mereka tidak akan menyerah.
Mereka saling menggenggam tangan, penuh tekad. Melihat itu, Willem berdiri di tepi sungai, marah dan frustrasi. Hendrik mencoba menenangkannya. Mereka berhasil. Kali ini belum selesai. Lalu, Anna dan Sutrisno duduk di bawah pohon besar, napas tersengal, mata tetap waspada. Kita lolos dari jebakan, tapi perang ini belum selesai. Setiap langkah kita sekarang berisiko, tapi kita akan tetap bersama. Lalu Anna dan Sutrisno bangun di tepi sungai kecil, basah tapi selamat. Mereka memeriksa arah sungai dan hutan. Hari ini kita harus bergerak cepat. Jika Willem masih mengejar, kita tidak akan punya kesempatan kedua. Kita tidak bisa terus lari, kita harus hadapi dia. Sutrisno mengangguk pelan. Di rumah Vandermeer, Willem duduk di ruang kerja, wajahnya tegang. Hendrik berdiri di belakangnya. Mereka masih hidup, dan mereka berani menantangku. Sekarang aku akan menyelesaikan semuanya, sekali untuk selamanya. Apa kau yakin? Aku tidak peduli. Mereka akan membayar. Terus Anna dan Sutrisno menyusuri jalur setapak, mengintai posisi Willem dari kejauhan. Kita harus buat jebakan balik. Jika dia ingin menangkap kita, biarkan dia masuk perangkapnya sendiri. Setuju, kayu dan perangkap alam akan jadi sekutu kita. Mereka mulai menyiapkan jebakan sederhana dari akar pohon dan batu besar. Lalu, Willem dan Hendrik datang, menatap hutan. Mereka harus ada di sini. Willem melangkah ke depan, tanpa sadar masuk ke jebakan yang dibuat Sutrisno. Ranting patah, batu kecil mengguling, Willem hampir terjatuh. "Tuan, hati-hati!" Willem menatap ke bawah, marah tapi sadar ini jebakan. Sutrisno dan Anna mengintai dari balik semak. Sekarang, kita harus bertindak cepat tapi aman. Aku tidak mau melihat darah, tapi kita harus hentikan dia. Mereka menyalakan api di beberapa titik untuk mengalihkan perhatian Willem. Willem terjebak, tertatih di tanah basah, mencoba melawan. Sutrisno mendekat, wajah tenang tapi tegas. "Ini cukup, Willem. Berhenti mengejar. Atau kau akan menyesal lebih dari sekadar harga kolonialmu." Willem menatap Sutrisno. Napas tersengal. Tidak bisa bergerak karena jebakan alami. Kau berani? Kami hanya ingin hidup, bebas dari ketakutanmu." Willem akhirnya menyerah, jatuh terduduk di tanah. Hendrik menatap majikannya, bingung dan takut. "Bawa aku kembali. Kami tidak akan menyakitimu. Hukum akan menyelesaikan semuanya." Anna berdiri di samping Sutrisno, wajah tegas tapi lega. Lalu di kantor kolonial, Willem dihadapkan pada pejabat tinggi kolonial. Sutrisno dan Anna hadir sebagai saksi. Pejabat tinggi. "Willem Vandermeer, perburuan dan kekerasanmu terhadap penduduk dan Anna telah terbukti." Willem menunduk, terdiam, tanpa kata. Sutrisno dan Anna saling menatap, lega tapi letih. Anna dan Sutrisno berjalan perlahan keluar dari hutan, tangan saling menggenggam. Matahari terbenam di horizon. Akhirnya, kebebasan datang, tapi bukan tanpa luka dan pengorbanan. Dan cinta yang bertahan melewati semua kegelapan. Itulah yang paling berharga. Akhirnya, Sutrisno membuka bengkel kayu baru di tanah jauh dari kota kolonial. Anna membantunya menata alat. Ini rumah baru kita, bukan hanya bengkel. Tempat kita bebas dan memulai lagi. Mereka tersenyum, menatap matahari yang tenggelam di balik pepohonan.